Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Khairunisa. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 2 bersama Dita Habibah akan mempresentasikan materi retorika yang berjudul Histori dan Ontologi Retorika Periode Yunani. Selanjutnya, kami akan membahas poin-poin yang kami siapkan. Yang pertama, pengertian retorika. Yang kedua, sejarah dan perkembangan retorika pada masa Yunani. Yang ketiga, tokoh-tokoh retorika. Baik, di sini saya akan membahas materi pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, itu pengertian retorika. Retorika berasal dari bahasa Inggris, yaitu retorik, dan bersumber dari perkataan Latin, yaitu retorika, yang berarti ilmu bicara. Retorika sebagai suatu ilmu memiliki sifat-sifat rasional, empiris, umum, dan akumulatif. Pengertian retorika dewasa ini mencakup beberapa hal, yaitu prinsip komposisi yang efektif dan orator. Hal ini harus diperhatikan bagi seorang orator agar dapat bekerja secara efisien dan efektif. Jadi, retorika adalah suatu bentuk seni berbicara efektif dan efisien untuk berkomunikasi maupun dalam usaha mencapai tujuan. Yang berikutnya, materi berikutnya, yaitu sejarah dan perkembangan retorika pada masa Yunani. Sejak abad ke-7 sampai ke-5 sebelum Masehi, ilmu retorika telah dikenal di Yunani. Telah banyak ahli-ahli pidato saat itu. Ahli yang dicatat sejarah saat itu diantaranya Solon 640 sampai 560, Peisistratos 600 sampai 527, Temistokles 525 sampai 460, Perikles 540 sampai 429. Pada mulanya, para ahli pidato di Yunani hanya berbicara dalam ruangan persidangan. Tetapi setelah memperhatikan bahwa kepandaian berbicara berguna untuk memimpin negara, maka orang mulai menyusunya dan disebut retorika sehingga mudah dipelajari. Sejak abad ke-5, mulai didirikan sekolah-sekolah retorika di wilayah-wilayah berkebudayaan Hellenistis. Retorika menjadi salah satu bidang ilmu yang diajarkan kepada generasi muda yang dipersiapkan untuk memimpin negara. Beberapa ahli pidato muncul saat itu, diantaranya Gorgias tahun 485 sampai 310, Protagoras 440 sampai 410, dan Thrasicus 300 sampai 200. Selain itu muncul juga ahli pidato selain Socrates. Menurut Socrates, retorika adalah seni untuk membawakan dan menyampaikan pengetahuan yang sudah ada secara meyakini. Adapun muridnya, yaitu Aristoteles, menulis buku berjudul Retorik. Melanjutkan perjuangan gurunya, Aristoteles menyatakan bahwa retorika menggariskan prinsip-prinsip filosofi ilmiah untuk mempersuasikan kebenaran kepada pendengarnya. Setelah Yunani dikuasai bangsa Makedonia dan Romawi, maka berakhirlah masa kejayaan ilmu retorika Yunani kuno. Retorika hanya merupakan ilmu yang dipelajari di bangku sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Habibah akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh retorika. Yang pertama, Georgios. Beliau seorang guru retorika yang pertama. Ia membuka sekolah retorika yang mengajarkan dimensi bahasa yang puitis dan teknik berbicara impromptu atau berbicara tanpa persiapan. Yang kedua, Protagoras. Protagoras adalah seseorang yang menyatakan bahwa kemahiran berbicara bukan untuk kemenangan, melainkan demi keindahan bahasa. Protagoras menyebut kelompoknya sophistai atau guru kebijaksanaan. Sejarawan menyebut mereka kelompok sofis. Retorika bagi mereka bukan hanya ilmu pidato, tetapi meliputi pengetahuan sastra, gramatika, dan logika. Yang ketiga ada Socrates. Socrates menyatakan bahwa retorika adalah demi kebenaran. Metode Socrates dalam beretorika adalah
Yang pertama, memisahkan pemikiran salah dari yang tepat, yaitu dengan jalan berpikir mendalam dan memperhatikan suatu persoalan dengan sungguh-sungguh agar dapat menemukan suatu nilai universal yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, bertanya atau dialog dan menyelidiki argumentasi yang diberikan kepadanya. Yang keempat, ada Plato. Menurut Plato, retorika penting sebagai model pendidikan, sarana mencapai kedudukan dalam pemerintahan dan mempengaruhi rakyat. Beberapa karangannya yang terkenal, yang pertama Nomoi, yaitu tulisan berupa jawaban atas bukunya Politikos yang mengupas tentang undang-undang. Yang kedua, Dialogius, berbicara tentang pembuatan kerangka retorika yang dianggap benar, yaitu berkaitan dengan kebenaran dan moral. Yang kelima, ada Aristoteles. Menurut Aristoteles, tujuan retorika adalah membuktikan maksud pembicaraan atau menampakkan pembuktian. Ia menulis 3 jilid buku berjudul De Arte Rhetorica. Adapun tahapan tersebut terkenal dengan sebutan 5 hukum retorika atau The Five Canons of Rhetoric, yang meliputi yang pertama inventio atau penemuan, yang kedua dispositio atau penyusunan, yang tiga elocutio atau gaya, yang keempat memoria atau memori, yang kelima pronunciatio atau penyampaian. Yang keenam ada Corax. Corax menulis makalah retorika yang diberi nama teknologon atau seni kata-kata. Walaupun makalah ini sudah tidak ada dari para penulis sezaman, kita bisa mengetahui bahwa dalam makalah itu ia berbicara tentang teknik kemungkinan. Bila kita tidak dapat memastikan sesuatu, mulailah dari kemungkinan umum. Di samping teknik kemungkinan, Corax meletakkan dasar-dasar organisasi pesan. Ia membagi pidato pada 5 bagian. Yang pertama pembukaan, uraian, argumen, penjelasan tambahan, dan kesimpulan. Dari sini para ahli retorika kelak mengembangkan organisasi pidato. Yang ketujuh, Demosthenes. Demosthenes mengembangkan gaya bicara yang tidak berbunga-bunga, tetapi jelas dan keras. Ia menggabungkan narasi dan argumentasi. Ia juga amat memperhatikan cara penyampaian atau delivery. Demosthenes pernah diusulkan untuk diberi mahkota atas jasa-jasanya kepada negara dan atas kenegarawaannya. Yang terakhir ada Empedocles, seorang filosofi, mistikus, politisi, dan orator. Ia cerdas dan menguasai banyak pengetahuan. Sebagai filosof, ia pernah berguru pada Pythagoras dan menulis The Nature of Things. Sebagai mistikus, ia percaya bahwa setiap orang bisa bersatu dengan Tuhan bila ia menjauhi pekerjaan yang tercela. Sebagai puitis, ia memimpin pembentukan untuk menggulingkan aristokrasi dan kekuasaan diktator sebagai orator. Menurut Aristoteles, ia mengajarkan prinsip-prinsip retorika. Baiklah, segitu hasil presentasi kami. Saya Dita Habibah, perwakilan dari kelompok 2. Meminta maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.